lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas masalah garam untuk ikan hias. Di sini yang dimaksud adalah garam ikan hias untuk air tawar, bukan yang air laut. Garam untuk ikan laut juga sebenarnya sudah ada. Cuman dia berbeda dengan garam untuk ikan hias tawar. Jika teman-teman ingin mengetahui masalah garam ikan laut, silakan ya request di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan buatkan video untuk membahas garam ikan laut. Oke, kembali lagi kita akan membahas masalah garam untuk ikan hias. Nanti saya akan tunjukkan 3 contoh garam kepada teman-teman. Saya yakin pasti Anda tahu apa itu garam, karena saya rasa Anda juga setiap hari memakan dan menggunakannya. Tapi saya yakin pasti ada yang tidak mengetahui secara detail apa perbedaan garam untuk ikan hias dengan garam yang kita makan setiap hari. Di sini saya ada 3 contoh garam yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Ini yang pertama. Ini adalah garam yang kita tiap hari pakai untuk memasak. Ini yang kedua. Ini adalah garam kasar yang sudah beriodium. Yang ketiga. Ini adalah garam ikan. Oke, sekarang kita akan bahas masalah garam ini satu persatu. Yang pertama, garam dapur. Ini adalah garam yang setiap hari kita gunakan dalam memasak. Karena garam ini sudah mengandung zat semacam yodium yang sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia. Yang kedua adalah garam kasar beriodium. Ini sebenarnya sama dengan garam yang pertama saya ulas tadi. Cuma bedanya adalah garam ini masih mentah ataupun kasar. Dan harganya lebih murah daripada garam yang sudah diolah di pabrik. Ini biasanya digunakan untuk orang membuat asinan saja. Yang ketiga adalah garam ikan. Apa bedanya? Ini adalah garam. Dan rasanya juga asin. Sebenarnya sama saja. Cuma bedanya garam ini tidak mengandung yodium. Karena struktur tubuh manusia dengan struktur tubuh ikan itu berbeda. Kalau jika di manusia kita membutuhkan zat yang bernama yodium, sedangkan pada ikan hias sama sekali tidak membutuhkan apa yang dinamakan yodium. Pasti akan ada pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah boleh saya menggunakan garam yang beriodium untuk ikan hias saya. Jawaban saya adalah boleh saja, selagi harganya lebih murah dari garam ikan hias. Dan memang jika lebih murah, kenapa kita harus memakai yang lebih mahal? Saya juga sering menggunakan garam yang beriodium dan harganya murah kepada ikan hias saya. Dan nyatanya tidak ada masalah. Jadi saya rasa itu bukanlah sebuah masalah. Jadi Anda tidak perlu ragu tentang masalah ini. Oke, sekarang mari kita mulai membahas fungsi garam bagi ikan hias satu persatu. Silakan simak video saya sampai selesai. Karena saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan garam pada waktu kita mengganti air pada ikan hias kita. Apa fungsi garam bagi ikan hias? Yang pertama, garam bisa membunuh kuman-kuman atau parasit yang bisa membahayakan ikan. Kedua, garam bisa membunuh jamur dan kutu pada ikan hias. Yang ketiga, garam bisa menaikkan pH air. Yang keempat, garam sebagai sumber mineral yang dibutuhkan oleh ikan hias. Yang kelima, garam bisa menetralkan air agar ikan tidak stres. Sekarang mari kita bahas 5 poin tadi di atas satu persatu. Yang pertama, garam bisa membunuh kuman-kuman atau parasit yang bisa membahayakan ikan hias. Ini sih berlaku jika Anda menggunakan air bawah tanah atau sumur bor, bukan air pump. Air bawah tanah ini adalah air endapan tanah. Jika kita gunakan maka sangat banyak kuman maupun parasit yang ikut terbawa dari air bawah tanah tersebut. Maka sangatlah dianjurkan jika kita pakai air sumur bor atau air tanah sebelum dipakai untuk ikan, sebaiknya kita gunakan garam yang lebih banyak daripada kita menggunakan air pump. Karena air pump sudah diolah dan sudah mengandung zat kaporit untuk membunuh bakteri maupun kuman-kuman yang ada pada air. Jadi lebih bagus kita pelihara ikan pakai air pump atau pakai air sumur bor. Jika Anda pengen mengetahuinya, silakan saja tulis request Anda di kolom komentar di bawah. Nanti pasti akan saya buat perbedaan antara air pump dengan air sumur bor.
dan mana yang lebih bagus digunakan untuk pelihara ikan hias. Yang kedua, garam bisa membunuh bakteri atau jamur ataupun kutu pada ikan. Di sini dimaksudkan adalah bakteri yang ada di air atau parasit yang bisa membahayakan pada ikan hias kita. Nah, kalau ikan kita terserang kutu atau jamur gimana? Jika ada jamur atau kutu pada ikan hias kita itu dikarenakan kita jarang mengganti air di akuarium ataupun di kolam kita. Jadi airnya kotor dan berkuman, sehingga parasit itu menempel di tubuh ikan hias kita dan membesar sampai nampak oleh mata kita. Terus bagaimana mengatasinya? Mudah saja. Buang air yang ada di akuarium seluruhnya. Isi dengan air baru. Masukkan garam. Hidupkan filter atau air pump. Masukkan methalene blue. Terus diamkan air selama 4 jam atau lebih. Barulah ikan hias dimasukkan kembali ke dalam akuarium. Lebih jelasnya boleh menonton video saya dengan judul Cara Memelihara Ikan Hias untuk Pemula. Ikutin saja caranya. Buang semua air akuarium. Terus ikannya gimana? Sebelum kuras akuarium, ambil ember kosong ya, lalu isikan air akuarium lama dulu. Terus ikan dipindahkan ke dalam ember itu selama 4 jam. Tapi ingat, air pump harus terus dihidupkan selama ikan di dalam ember agar tidak mati. Kita lanjut yang nomor 3. Garam bisa menaikkan pH air, itu memang benar. Air kalau yang pH-nya rendah, jika kita memasukkan garam maka pH air itu akan naik sendiri. Tapi itu digunakan jika kita memang mempunyai alat tes pH. Maaf, saya tidak pernah menggunakan alat itu karena pH air tidak terlalu pengaruh kepada ikan jika kita sudah menggunakan garam pada air ikan kita. Ada yang bilang dicupang pakai daun ketapang bisa menaikkan pH air. Itu memang benar. Cuma air menjadi hitam dan gelap. Bisa mengganggu penglihatan kita dalam menikmati keindahan akuarium kita. Jadi lebih bagus pakai garam saja. Cupang sih ikan sungai, jadi ya memang air sungai yang warna coklat juga. Jadi cocok pakai daun ketapang. Apakah cupang boleh pakai garam juga? Jawabannya ya. Jika Anda mau menetralkan air ikan cupang dan tidak mau airnya hitam, boleh pakai garam saja. Juga sudah bisa dan ikan tidak akan terserang penyakit. Daun ketapang cuma bisa menetralkan air, akan tetapi garam selain menetralkan air juga masih ada fungsi yang lebih banyak dari daun ketapang buat ikan hias. Nomor 4. Garam sebagai sumber mineral bagi ikan. Maaf, saya bukanlah dokter, tapi saya cuma seorang penghobi ikan hias saja. Jadi fungsi mineral bagi ikan hias setahu saya adalah untuk membantu pertumbuhan tulang, sisik, dan gigi pada ikan hias. Di mana itu semua bisa didapatkan hanya dari garam saja. Maaf, segmen ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, karena cuma itu yang bisa saya beritahu saja. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 5. Poin terakhir yang paling penting. Garam bisa menetralkan air agar ikan hias tidak stres dari air baru yang kita gantikan, baik itu air pump maupun air sumur bor. Ini adalah poin yang terpenting dalam memelihara ikan hias. Mungkin teman-teman sering mengalami setelah siap mengganti air ikan akan nampak lemas atau mungkin warna berubah memucat atau menghitam. Cara berenang ikan kita juga tidak semangat dan nafsu makan berkurang setelah kita mengganti air di akuarium kita. Itu semua disebabkan karena perubahan pada lingkungan air pada ikan tersebut. Maka ikan akan susah untuk memulai dan adaptasi dengan air baru. Nah, disinilah peran garam paling penting bagi ikan hias. Kenapa saya bilang begitu? Selama ini kita mengasih makanan ikan hias kita dengan pelet, dan pelet ikan itu rasanya adalah asin. Jika Anda tidak percaya, silakan coba saja sendiri. Maaf, saya cuma bercanda saja. Tapi jika Anda penasaran, silakan coba saja satu buah. Tidak akan membahayakan tubuh kita. Nah, pelet itu rasanya juga asin. Jadi selama kita mengasih pelet pada ikan kita, otomatis air di dalam akuarium kita akan terasa sangatlah asin. Nah, jika waktu kita mengganti setengah air dari akuarium dan kita tidak menaruh garam, maka ikan akan merasa asing dengan air baru tersebut. Tapi jika kita langsung menaruh garam pada air tersebut, maka ikan otomatis tidak akan merasa perbedaan antara air lama dengan air yang baru.
dan ikan kita pun tidak akan mengalami stres dan perlu beradaptasi lagi. Saran, lebih bagus kita sebelum mengganti air pada akuarium kita sebaiknya kita endapkan dulu selama 1 hari air di tempat penampungan, baru kita pakai untuk menggantikan air di dalam akuarium. Kesimpulan, jadi fungsi garam selain memberi mineral bagi pertumbuhan ikan hias, kita juga dapat mencegah ikan mengalami stres dan menetralkan air yang ada pada akuarium maupun kolam kita, dan membuat air menjadi bersih dan bebas dari kuman dan bakteri. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman yang akan menanyakan, apa boleh mengobati ikan sakit dengan garam? Jawabannya tidak. Itu adalah kesalahan paling besar dalam memelihara ikan hias. Jangan sekali-sekali mengobati ikan yang luka dengan garam, karena ikan pasti akan mati. Coba Anda bayangkan jika Anda terluka, terus Anda siram luka Anda dengan garam, gimana rasanya? Begitu juga dengan ikan. Saya tidak pernah mengobati ikan luka dengan garam. Ikan sakit ataupun luka cukup dikarantina, kasih air yang bersih bebas dari garam, dan diberi obat ikan yang ada dijual di pasaran atau di toko ikan hias. Jika Anda ingin saya membuat video cara mengobati ikan hias yang sakit, silakan request saja pada kolom komentar di bawah. Ntar pasti saya akan buatkan videonya. Sekian dulu video saya kali ini dalam membahas masalah garam untuk ikan hias. Ingat, saya bukanlah ahli ataupun dokter hewan. Ini semata hanya menurut pengalaman saya saja selama memelihara ikan hias. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai hobi yang sama dalam memelihara ikan hias, supaya ikan hias kita tetap sehat dan tumbuh besar dan dapat menghibur dan bermain dengan kita setiap harinya. Selamat menonton dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kepada channel saya selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan jika Anda sudah suka dengan video saya ini, silakan untuk beli like. Dan jika tidak suka, silakan beli dislike. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.